والفريقين من أرب ومن عجم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب به اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahu maulanal azim. Segenap para jemaah, bapak-bapak, saudara-saudara, dan juga ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang sangat saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah dan diberikan banyak nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam. Semoga selalu Allah berikan nikmat tersebut untuk kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, di dalam surat Al-Anfal ayat 25, Allah telah mengingatkan kepada kita, yaitu ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab, yang artinya wattaqu, dan takutlah kalian kepada Allah. Kita harus waspada, harus ngeri, harus takut. Apa yang kita takutin? Allah perintahkan supaya kita ada rasa takut. Fitnatan, satu fitnah. Bahasa kita satu ujian besar, malapetaka besar, bencana besar. Di mana itu bencana? La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Itu musibah fitnah itu tidak terjadi kepada orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang khusus yang melakukan perbuatan pelanggaran saja. Yang kita takutkan adalah yang melakukan perbuatan pelanggaran, maksiat, perbuatan hal-hal yang dilarang oleh agama, dia lakukan. Kalau Allah berikan ujian dan cobaan, teguran, itu bukan untuk khassah, untuk mereka saja yang Allah akan berikan teguran. Al-bala ya ummu, bala, musibah, malapetaka, kalau sudah turun, kalau sudah Allah turunkan itu bencana, musibah menyeluruh.
sifatnya umum. Itu yang harus takutin jamaah. Yang berbuat dosa bukan kita, yang melakukan perbuatan maaf zina bukan kita, yang korupsi bukan kita, yang judi bukan kita, yang narkoba bukan kita, yang khianat bukan kita, yang bohong bukan kita, yang tidak sholat bukan kita, yang melanggar hukum Allah bukan kita, yang berani-berani dia untuk memaksa orang masuk agama mereka bukan kita, yang mereka menjual agama Islam bukan kita, yang mereka bangga berbuat maksiat sampai mereka itu merasa bangga baik difoto maupun dijual diri mereka bukan kita, yang tidak bayar zakat bukan kita, dan begitu semuanya. Maksiat bukan kita yang lakukan, tapi kalau Allah tegur menyeluruh. Bagaikan yang nakal, yang saya selalu contohkan, yang nakal, yang bandel 3 ekor nyamuk. Tapi kalau diturunkan bencana kebersihan, nggak mungkin ketemu 3 ekor nyamuk. Yang disemprot, yang dibasmi oleh petugas-petugas kesehatan, seluruh nyamuk-nyamuk yang nggak bersalah kena semua. Itu musibah yang itu jemaah. Dan kita juga jangan tenang-tenang kita sekarang ini hidup, yang keadaan kita hidup begini. Banyak prediksi dari orang-orang yang bisa saja terjadi di Jakarta, dan sudah banyak orang mengatakan demikian. Yang sekarang sedang rame-ramenya ini, yang kita ikut prihatin dan ikut kesian, keadaan di Cianjur. Setiap hari sudah yang merasa ngikutin itu berita, dari mulai 300 orang yang korban, naik lagi sekarang udah sekian. Itu yang korban, yang mati. Ya artinya dengan Jakarta ini paling mungkin 100 kilo atau kurang dari 100 kilometer. Dengan adanya gempa. Artinya bukan jauh. Secara contoh, mata yang merah, yang sakit mata, tapi dokter kalau dia mau suntik, bukan mata yang disuntik, bagian badan kita di belakang, jauh kan, yang sakit mata. Kenapa dok nggak mata saya disuntik? Kita tinggal di mata sekarang. Jakarta ini berbagai macam maksiat, tapi kalau lo suntik bisa yang jauh-jauh dulu. Yang sakit mata, kalau di sini yang hadir dokter mata, saya belum pernah berobat kena masalah mata, disuntik mata kita gitu. Yang disuntik mana jemaah? Pantat kita ini. Jauh. Yang dilihat sama dokternya sakit ini mata ini. Kalau dilihat di Jakarta udah banyak penyakit dosa, penyakit tidak adanya keadilan, penyakit orang berani-berani melakukan perbuatan sewenang-wenang mereka dengan kekuasaan mereka. Belum aneka macamnya itu maksiat yang kita anggap, yang masih Allah berikan kita iman, bisa menilai ini koslet, ini kalau laki senang laki, kita yang mengatakan begitu. Ini perempuan koslet, kalau mereka satu kebanggaan. Barangkali mata yang diincer istilahnya, tapi yang diobat-obatin kampung-kampung dekat. Cianjur dalam keadaan menangis. Dan kita dapat informasi yang anggap itu benar,
dan betul-betul dibenarkan oleh orang aslinya dan para mubalik-mubalik kita dan orang-orang yang suka ke sana. Prihatin sekarang ini keadaan kristenisasi orang-orang yang tadinya muslim dan muslimah karena faktor ekonomi, banyak yang menjadi orang-orang musyrik, orang-orang yang masuk agama lain. Belum maksiatnya. Kita harus ungkap penyakitnya dulu. Kalau penyakitnya udah diungkap, pantas di dokter ngasih apa? Obat. Istilahnya kalau kita melihat ada anak dimanjain terus 3 bulan yang lalu manja, nggak ada masalah apa-apa, malah ayahnya selalu manjain, nak yuk kita jalan-jalan yuk hari Sabtu, yuk kita olahraga yuk. Tapi kalau 3 bulan berikutnya tuh anak disentil, dijewer, ada apa ini anak ini? Kalau Aceh kita katakan Serambi Mekah, kota sucinya Indonesia, kenapa pernah disentil adanya tsunami? Kalau Caringin daerah Kulon itu daerah wali-wali, ada Syekh Nawawi, ada Hasanuddin Banten, itu tanah air kampung orang-orang baik. Tapi segelintir orang berbuat kezaliman di pinggir laut malam tahun baru, Allah berikan teguran juga. Palu, Sumateranya, ya Allah, yang udah lewat itu banyak teguran-teguran. Kita ini, maaf nih, siap siaganya itu setelah kejadian. Kalau di Jakarta ada terjadi pemboman, itu ramenya setelah terjadi. Di mana-mana polisi ada. Yang masuk ke hotel dijaga mulu. Tujuannya apa? Kewaspadaannya kapan? Setelah terjadi. Lagi lengah, lagi enak-enak berbuat maksiat, lagi joget-joget menunggu-nunggu nanti bulan akhir daripada bulan Desember, lagi senang-senang, kurang waspada. Di saat lupa di situ Allah berikan teguran. Istilahnya anak kecil lagi enak-enak makan es, belum terasa, nggak berpikir bagaimana kalau batuk, bagaimana sariawan, enak banget minum sirup. Bapak nggak larang, ibu nggak ngelarang. Nah, kalau udah kejadian semuanya pada batuk, ada penyebabnya itu terjadi. Nah, ini keadaan begitu jamaah. Makanya Allah sudah memberikan satu peringatan kepada kita. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bersyukur pada Allah. Kita bangun tidur, alhamdulillah, diri kita sehat, kaki kita masih bisa jalan, lihat anak, kita lihat istri kita barangkali, sebelah kiri kita, sebelah kanan kita, alhamdulillah pada sehat. Rumah tangga kita alhamdulillah, jendelanya dan pintunya nggak ada yang didongkrak oleh maling, alhamdulillah. Nah, rupanya ini yang kurang bersyukurnya jamaah. Nggak ada saling negor, nggak ada tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nggak ada, Pak, maaf yang kerjain ini, Pak. Nanti kalau Allah turunkan musibah dari pihak-pihak yang berwenang, mungkin polisinya, mungkin orang setempat, mungkin mubaliknya, mungkin kiainya. Kalau Allah turunkan musibah, nah, kita lihat ini Jakarta ini dalam keadaan mata, yang disuntik baru Cianjur. Sekarang masalahnya adalah apa yang harus kita siapkan kewaspadaan ini, dan kenapa terjadi musibah Allah tegur itu. Istilahnya, kenapa itu anak sekarang disentil, kenapa itu anak nangis, kemarin dimanjain. Ya kita jawab, kalau sekarang nangis, tanya yang dekat kenapa itu. Nanti kakaknya atau mungkin ibunya atau tetangganya, nakal, Pak, ayahnya baru pulang kerja, langsung disambit, Pak.
Bagaimana nggak jengkel ayahnya? Kita lihat dari jauh. Katakan Jakarta masih jauh. Gimana orang-orang dekat di sana? Jadi rupanya jamaah sekalian ini pantas Allah berikan peringatan. Artinya kalau bahasa kasar udah keterlaluan. Saya bacakan salah satu di antaranya, yaitu hadis qudsi. Allah yang berfirman, Nabi yang ucapkan itu firman Allah. Ada Allah berfirman, Nabi nggak ikut campur, nambah dan kurang. Begitulah wahyu yang turun dari Allah, Nabi sampaikan. Itu wahyu yang tercatat di dalam Al-Quran. Ada wahyu dari Allah, Nabi redaksinya. Allah berfirman begini. Maknanya itu dari Allah, tapi redaksi kata-katanya Nabi yang mengatakan. Di antaranya hadis qudsi itu menyatakan, Allah berfirman, inni la ahammu li ahlil ardi adzaban. Ini sesungguhnya aku. Kalau Allah sudah mengatakan menunjukkan aku, ya terserah dia, boleh dia sombong. Dia yang punya semua, dia yang bisa menggerakkan semua, dia yang punya surga dan neraka. Hak Allah, boleh dia sombong. Al-kibriya ridai. Kesombongan adalah selendangku. Sesungguhnya aku, kata Allah bilang. Kalau kita jangan sombong. Apa yang kita milikin semuanya. Kita sedar hak pakai, bukan milik mutlak. Allah menyatakan, sesungguhnya aku la ahammu li ahlil ardi adzaban. Aku berkeinginan benar, aku berkeinginan keras untuk mengazab li ahlil ardi, kepada penduduk bumi, adzaban, suatu azab yang amat sadis. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah kalau sayang, rahim, latif. Maha mulia Allah, maha lembut Allah, maha kasih sayang. Tapi kalau Allah yang amat keras, sadidul iqab, azabnya Allah siksaan amat keras, syadid. Kalau lemah lembutnya Allah, kasih sayang Allah, raufur rahim. Kalau syadid, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, kalau kalian ingkar, kalau kalian bandel, kalau kalian ini tidak mau menjalankan perintahku, kalau kalian angkuh, kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Kalau udah bicara firman Allah, omongan Allah, pembicaraan Allah, bukan takut-takutan begitu doang, tanpa pas sentil nih. Allah kalau udah syadid, benar-benar syadid. Jadi diantaranya Allah menyatakan, aku ingin mengadab saja kepada penduduk bumi ini. Ini kalau ditangkap ini bahasa dari firman Allah dalam hadis qudsi, bahasanya adalah Allah syahwat banget ini, gede banget, aku pengen azab aja dah. Kalau istilah kita, dari mulai aku jadikan anak angkat, dari mulai sekolah SMP sampai kuliah, aku biayain sampai dia kebutuhan, sampai mobil aku beliin, setiap bulan aku berikan jatah, dan resepsi pernikahan aku keluarkan uang ratusan juta biar dia bahagia. Udah berkeluarga, dia ngelawan sama saya, kurang ngajar banget ya Allah. Dia cari mana surat tanah saya, dirongrong saya punya istri, anak bukan, baru mengadopsi anak, saya anggap dia anak saya, habis-habisan. Subhanallah. Itu bapak atau ibu yang pernah merawat dia, kesalahan bukan main. Ku pengen gitu, kayak begitu kira-kira.
Inilah hamunilah adaban. Aku ingin mengadab saja pada penduduk bumi. Oksigen yang gratis aku berikan di alam raya ini. Kebutuhan mereka di laut nggak pernah habis-habisnya. Air nggak cukup dari tanah, aku siram lagi dari atas. Tumbuh-tumbuhan manapun juga aku tumbuhkan. Mereka butuh dengan tumbuh-tumbuhan untuk sayur, untuk obat. Mereka cuma aku tugaskan satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa untuk ibadah saja. Yang formilnya, yang mahdo cuma 5 waktu kau kerjakan, lapor kepada aku. Jangan alasan karena enggak khusyuk. Itu khusyuk adalah bonus yang mereka dekat sama aku. Mereka kerjain saja ibadah. Dia zuhur, dia asar, dia maghrib, dia isya, dia subuh. Aku senang melihat dia itu taat. Ini udah sholat enggak? Aku perintahkan zakat, zakat juga enggak. Mereka ngelawan lagi. Aku pengen azab aja pada mereka. Itu bahasanya begitu kayak gitu. Tapi ini hadis kursi lanjutannya Allah pakai persyaratan. Faida. Tapi apabila aku lihat sewotnya pertama, pengen azab saja mereka ini. Karena kumpul semua jamaah melakukan perbuatan dosa di zaman kita ini, kumpul semua. Yang dari zaman Nabi Lut, homoseksual zaman Nabi Lut, sehingga Nabi Allah Lut itu minta hancurin ya Allah, turunkan bala musibah. Allah turunkan hujan batu. Apa enggak ada zaman Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya perbuatan Lut? Subhanallah. Anak-anak generasi kita ini kalau kita lihat, kita udah tua, udah kepala 5, kepala 6. Kita lihat gimana nanti ini. Mereka bangga-bangga dengan laki-laki. Ini pasangan saya, Pak. Subhanallah. Ya. Belum perbuatan-perbuatan yang lain, mereka rekam langsung. Perbuatan-perbuatan yang mohon maaf gak layak kita ucapkan di masjid ini, sengaja di muka umum. Kepen azab aja mereka ini. Lah benar, kalau Allah udah mau ngadab, dan azab malapetaka musibah di luar dugaan kita. Apa ini Allah turunkan? Dia bilang angin puting beliung kali. Oh bukan itu. Si petani yang gak mengeluarin zakat, pelit pedit kikirnya di daerah Jawa Timur, di luar dugaan mereka. Bukan Allah berikan angin, Allah kirim tikus, ular bulu yang di luar dugaan mereka. Di saat mereka mau ambil itu, panen hari itu, mereka lihat di bawah itu sawah, tikusnya lebih banyak daripada padinya. Dari mana coba? Lurah setempat kelemparan tikus. Itu jambunya tomat ya udah saatnya mereka petik. Ular bulunya lebih banyak daripada tomatnya. Siapa yang lemparin itu? Afala tatafakkarun? Enggak kalian berpikir ini dari mana ini musibah? Kalaupun ada nempel paling berapa puluh. Batal itu yang namanya apa? Panen. Ini teguran udah. Iya. Kita kira kata Korun bilang nggak mungkin turun bencana, rumah kami ini kuat, nggak mungkin ada angin topan, tidak mungkin, rumah kami ini keker, nggak mungkin ada tsunami, kami bikin ini rumah jauh dari laut, nggak mungkin. Di luar dugaan peramal-peramal Korun, turun bala musibah, ambles rumahnya Korun. Siapa yang bisa prediksi? Siapa yang bisa duga bangunan yang begitu kuat, yang tidak mungkin terjadi gempa itu bakal rubuh? Rumah-rumahnya seperti kita bangun satu rumah di atas lumpur, habis semuanya. Ini bumi punya Allah, udara punya Allah, langit punya Allah. Kalau dia mau, idza arada syai'an
ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau kita punya air segelas, kalau yang punya gelas mau goyangin mau apa? Terjadi air goyang. Bukannya gelas yang bergoyang, ada tangan yang punya itu gelas. Kita kan kalau musibah enggak dikembalikan ke Maha Suci, ke Maha Kuasa Allah. Gempa bumi, tsunami akibat lempengan-lempengan macam-macam enggak dikembalikan kepada Allah. Enggak bakal ini tanah bakal gempa kalau enggak perintah dari Allah. Jadi Allahnya itu disembunyiin. Gimana generasi-generasi kita, anak-anak kita yang di SMP, di SMA itu kembali kepada Allah? Gempa Pak, kena di bumi. Angin Pak, puting beliung. Tsunami Pak, ada lempengan-lempengan besar di laut. Jadi pencipta sampai gitu, ini gelas Pak yang goyang gara-gara gelas. Secara logika ini, kalau ini diumpamakan gelas, mohon maaf, bisa nggak tuh gelas goyang sendiri, airnya pada tumpah? Kalau nggak ada tangan yang megang. Sekarang nggak dikembalikan kepada yang punya air, gelas ini penyebabnya. Jadi artinya ini isi informasi ini yang dengar dijauhkan dari pencipta. Kita lihat cuma berita-berita yang ada. Allah telah mengingatkan kepada kita manusia. Itu namanya masih bagus tuh. Terjadi ini, terjadi itu. Gempa bumi. Jadi bumi yang bikin gempa. Terjadi tsunami. Menurut peneliti, lempengan-lempengan di laut yang ada di laut ini terjadi ini. Enggak pernah nyebut Allahnya, pemilik itu laut. Terjadi hujan besar. Terjadi angin ini, angin ini, angin ini. Makin jauh kita nggak ada informasi kayak ini alam yang kita hidup ini nggak ada yang ciptain. Ini pengajian yang kita lagi bahas. Jadi Allah saat itu mengatakan faida ra'aitu ila umari buyuti. Tapi bila aku melihat, kata Allah, rumah-rumahku masih ramai. Ini lihat. Wal mutahabbina fiyah. Dan pula apabila aku masih melihat, masih saling cinta mencintai karena aku, rumahku masih ramai. Mereka manusia, muslimin, mukminin, mukminat, muslimat masih saling cinta mencintai karena aku. Wal mustaghfirina bil ashar. Di antara mereka masih banyak istighfar. Al ashar itu di waktu sahur pagi hari. Masih banyak istighfar, masih banyak yang bekas tahajud tadi malam. Bila di kampung, di kota itu masih banyak rumahku masih ramai, masih banyak saling cinta mencintai karena aku, masih saling menghormati sesama mereka, masih menyayangi antara yang tua kepada yang muda, masih ada hormat yang muda kepada yang tua, masih dengerin pendapat yang tua, masih banyak istighfar. Istighfar secara pelan-pelan mereka, istighfar secara kagum mereka kepada Allah. Dikumpulkan warga istighfar. Sarabtu an'i adabi, aku singkirkan itu adab dari tempat itu. Itu tuh jemaah. Aku singkirkan, aku jauhkan, aku palingkan. Harus jadi aku palingkan. Jadi penangkalnya itu kalau kita nggak kehujanan, payung. Ini payung penangkal. Azab akan turun. Penangkalnya di antara 3 itu. Nah, ini kalau ada 3, insya Allah kita masih bersyukur, masih aman. Sekarang kita periksa sekarang, gimana di Jakarta rumah Allah. Kita jangan lihat maksiat, kita nggak lihat diskotik, kita nggak lihat wanita-wanita yang jual kehormatan mereka, kita nggak lihat koruptor-koruptor yang mungkin hebat. Kita nggak lihat mereka-mereka yang suka hobi bohong dan enggak. Kita lihat Jakarta masih nggak rumah Allah ramai. Alhamdulillah. Masih ada yang subuh, masih ada yang zuhur berjamaah, masih ada pengajian-pengajian, masih ada istighfar di masjid, masih ada yang maulid, baca selawat, masih ada yang tablik akbar tempat-tempat jalan.
Ini penangkal pertama. Jakarta masih alhamdulillah. Jakarta masih dengan sebuah gabungan 5 wilayah kota Jawa. Timur aja berapa macam. Yang paling ramai itu yang saya sering hadiri di Cakung, Pulau Gadung udah mulai berkurang, Tebet, Manggarai, terus Jakarta Barat. Jadi minggu itu libur, kita bersyukur umat Islam. Ada seorang ulama yang sudah wafat bernama Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Penguasa saat itu nyatu, ya kita adakan Pak. Alhamdulillah subuh yang ke bagian timur ramai, yang bagian barat, bagian utara, bagian selatan digabungkan jadi satu, pernah di Monas, digabungkan jadi satu, pernah di Tebet. Ya Allah, kita lihat jam 3:30 tuh orang dari selatan, yang dari utara datang satu tempat dengan pakai baju koko, dengan pakai baju gamis, seperti kayak Idul Fitri Pak. Jakarta masih ramai alhamdulillah. Sekalipun maksiat nggak kalah ramainya. Ini penangkal. Babu Salam masih alhamdulillah, masih termasuk penangkal kita. Masih ada pengajian, masih ada suara Al-Quran. Jangan sampai kita diamkan ini suara-suara Al-Quran. Kita kalau ngikutin pernyataan-pernyataan orang yang alasan mengganggu tetangga supaya didiamin, supaya mereka menyamakan kita dengan orang Nasrani tanpa pakai speaker luar. Kita diperintah liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Liyudhhir, nampakin kalau bisa. Yang Allah perintahkan gitu. Kalau nampakkan, jelasin, bunyiin kalau bisa. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal walimun, walau karihal, banyak banget. Seandainya orang kafir, terus. Apa itu ayatnya? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Ada yang wakafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi. Islam begitu. Bagaikan kereta api, emang saatnya jalan, bunyi itu kereta api. Jangan salahin yang dekat kereta api berisik-berisik, jangan tinggal di situ. Kereta api disalahin, ini saya tinggal dekat sini berisik nih Pak. Bapak yang salah, nggak Bapak tinggal dekat kereta api, coba tinggal sono dekat hutan, nggak dengar suara apa? Kereta api. Emang saatnya jalan waktu zuhur harus bunyi, emang jalan waktu asar harus bunyi. Bapak mengadang-adang, lah perintah Allah. Liyudhhirah, zohirkan, nampakkan, bunyikan, suarakan, pakai walau karihal kafirun. Itu suara yang ada, Quran yang ada, untuk dizohirkan, dinampakkan, bukan gak ada manfaat. Minimal paling tidak manfaatnya tenang. Kita tesnya jangan di sini. Coba kita ke kampung-kampung yang dekat sawah, kalau menjelang jam 5, kalau menjelang jam 11 ada pengajian. Kampung tuh enak. Di mana tuh Pak pengajian? Itu masjid di mana Pak? Jauh. Lain suasananya. Kalau Allah sudah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dengan sebab zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Emang itu diantaranya manfaatnya. Nah ini didiamin tuh masjid nggak ada. Kemana itu? Bukan di kota besar ya. Kalau kota besar ramai, jangan nggak ada musibah. Ente ada di mana? Yang ada di daerah kabupaten itu yang banyak maksiat di situ. Tuh masjid mushola kosong. Kemana itu? Lah ustadz-ustadznya ke Jakarta. Tergiur dia kalau ada mau jadi ustadz mah di dia mah ya sepi, entah mahal di dia lah. 3-4 bulan setahun kamu jadi kiai, lumayan bisa beli ini, lumayan pada berangkat. Pedagang di kampung pergi ke Jakarta, jadi tukang pergi ke Jakarta. Dikatakan Jakarta ini kota duit, nah banyak lah mereka yang penting modalnya naon di dia di Jakarta, pinter tahlil, pinter bicara, fasih,
Udah, kamu pakai sorban, kamu ngontrak, kamu 3-4 bulan mengadaptasi dari situ, kamu mimpin di salam, ntar 3 tahun kamu jadi kiai. Nah, masjid-masjid mereka yang ada di kampung kosong, kemana dokternya? Udah ke Jakarta semua. Ada orang Jakarta kiai atau mu'alim datang ke kampung, ngapain? Di sini numpang terkenal sih, tampil aja di TV, tampil terkenal. Siapapun coba, Agim terkenalnya bukan di Bandungnya, setelah di Jakarta dilihat, waduh. Jadi ini yang dijadikan tempat untuk nyohor, tinggalin. Jadi musola masjid taya aja kan didinya, taya menang di Jakarta. Nah, orang-orang awam nggak ada dokternya tuh rumah sakit. Dia habis kerja, dia mungkin habis dari sawah, capek jam 5, kain sarung dipakai, kredong dia tidur. Anak-anak kecilnya, anak perempuannya, cari duit. Ini dekat puncak, kamu ke sana. Ini maaf nih, kalau kiai terkenal yang saya kenal, kalau diundang di Cianjur, mau. Sajiannya luar biasa, adem, cuacanya enak. Perempuan-perempuannya, biar kita pakai sorban. Cuman ada rem doang kalau yang pakai sorban. Kalau yang pakai pet, gaya-gaya mobilnya cakep, nggak gaya kayak orang Jakarta. Semangka dibuka, lalar ngerubutin. Istilahnya, semangka dibuka, lalar pada deketin nggak? Gaya sono. Saya taunya balik. Gimana itu? Hanya satu Ustaz, ngekasih dia bisa. Ngasal ada ajangan Pak Haji di situ, saksi 2, calon laki perempuan ada, tengah malam habis di acara, dia dikasih. Jadi bukan mengada-ada, lihat jelas yang penyakit. Nggak mungkin dokter sembarangan nyuntik kalau nggak ada penyakit. Nggak mungkin Allah turunkan bala musibah kalau nggak bandel. Gimana rumah Allah? Gimana antara mereka, ada nggak persatuan kekompakan? Coba kita lihat. Kita di Jakarta alhamdulillah. Coba kalau kita ikutin nafsu terus, saling gontok-gontokan, Muhammadiyah dengan NU, Wahabi dengan ini, ketusnya mereka. Kalau nggak ada yang ngadem-ngademin, baik itu dari radio maupun pengajian-pengajian, ada kebersamaan kita sama kita, udah kata Nabi bilang, kamu punya sifat nawin aja. Mereka begitu, lana amaluna walum amaluhum. Biarin mereka begini, yang penting sholat subuhnya 2. Biarin mereka nggak kunut, yang penting mereka subuhnya 2. Biarin, udah maafin, toleransi aja lah. Kebersamaan ada. Coba kalau masih sistem fanatik yang dulu-dulu, di sini nggak biasa begini. Waduh, sholat di satu kampung, lagi musim kampanye. Saat itu kan partai cuma 3, PDI, Golkar dengan P3. Itu anak muda sholat di satu tempat di musola yang di situ penguasanya tempat itu yang punya orang P3. Ada orang sholat tuh digotong tuh yang pakai kaos Golkar. Lu suruh singkir, jangan. Najis ini musola kita disemain sama orang yang kaosnya Golkar semua. Sekarang udah alhamdulillah, kita lihat dunia semuanya dianggap ya udah kita apa kita ributin udah. Tapi masih ada orang-orang yang ngipas-ngipasin maulid dijadiin masalah lagi. Itu bid'ah. Zikir ya Allah. Udah Pak diam, Pak Kiai udah. Susah biar pakai punya grup namanya ini pakai bilang itu bid'ah, dolalah, ini macam-macam. Bukan bikin sepi ngadain maulid, bikin rame Pak. Pakai mau jadi pahlawan,
Sholat itu seperti sholat Nabi. Pernah lihat Nabi sholat? Pakai ini gerbong keberapa? Gerbong pertama Rasulullah. Gerbong kedua sahabat yang lihat Rasulullah jadi imam. Gerbong ketiga adalah tabi'in. Gerbong keempat tabi'in, ulama-ulama. Pakai umur berapa sekarang? Zaman Wali Songo udah hidup belum? Enak aja kita sholat seperti Nabi. Bagaimana Nabi sholat? Kalau kita ngelihat gerbong yang di depan kita, ulama-ulama kita, ini umat udah enak. Ada lagi yang begini-gini. Tapi Allah kirim lagi kiai-kiai yang hebat jawabannya. Jadi kalau masih ada kebersamaan, masih bersatu, mari salaman, mari lu partai apa kek, lu mau kunut-kunut, enggak, ayo kita bersatu. Ada masih ada orang kekeh-kekeh begitu. Dia lihat kayaknya kita tuh kerjaan yang benar-benar sesat banget. Salaman kagak mau ngelihatnya kita, kalau astagfirullah dilihat. Apa ini saudara? Masa doa rame-rame? Itu pernah terjadi di dekat rumah sakit Dharma Nugraha, ada masjid namanya Al-Mubarak. Sedikit agak tegang juga. Saya lagi sholat ba'diyah. Ini orang mereka nih yang kekeh, yang gurunya cuma 2 sama 3 orang. Ada ciri-cirinya pakaian dan muka mereka. Habis sholat negor ini pengurus. Ya kita biar namanya lagi sholat, ya nggak usah lagi ngomong bicara berantem omongan. Bismillah. Saya dengar imam sebelah kita, Pak Haji, kenapa pakai sholat pimpinan begitu? Ini jamaah semuanya punya kebutuhan masing-masing. Nggak usah Pak Haji mimpin jadi imam berdoa, karena saya kebutuhan lain Pak Haji. Udah berdoa masing-masing, jangan dipimpin amin amin. Apa itu? Ada nggak Nabi begitu? Waduh, dalam hal kita pinggir nih. Kita seusul-usulnya kita ngomongnya kencang kedengeran. Aduh. Jadi usulnya kita ke sono ya. Ya kita maghrib di rumah misalnya ada orang undang sedekah, assalamualaikum, salam, bu, bapak ada lagi sholat maghrib, ada apa pak Haji Ishak, ada apa di rumah, nanti ada acara tasyakuran, kita sholat di depan, tamu dengar gak orang undang? Dengar. Sebelah kita saya salam, saya ikut salaman. Ya di sini begini pak, di sini biasa begitu. Habis sholat doa bersama, ini yang begini. Kamu tinggal di mana? Saya pada kopi. Hampir terjadi. Bilang gini, mas, mohon maaf nih. Kenapa Pak Ustadz? Ada doa secara pribadi, ada doa yang kolektif. Yang bagus, yang kolektif kita aminin aja. Yang pribadi, mas punya kebutuhan, nanti doa lagi. Jadi dapat dua-duanya. Nggak diterimanya yang ini diterima. Apa Nabi ngerjain? Lah mas bacanya di hadis mana mas? Kenapa ada doa istisqa? Apa Nabi doa sendirian? Kenapa ada doa Arafah? Apa Nabi doa sendirian? Kenapa itu jamaah sahabat sampai menukil dan mengutip Nabi doanya begini? Kalau Nabi nggak bunyi, bagaimana itu sahabat mendengar meriwayatkan ada doa begini? Ya udah ya mas nggak mau doa, udah. Ayo pak, baik pak. Kalau orang kita kan semungkin, lu orang mana lu? Gue di sini kerjaan begini. Gue potong apa tuh? Gue patahin leher lu. Wah, orang Betawi udah biasa begitu lu. Lu sholat apa di sini lu? Udah mas gitu aja. Doa di sini di mana kayak mas doa kolektif aminin aja. Secara rombongan aminin. Makanya dia domainnya tuh mas, domainnya nggak aku, kami. Ya Allah berikan, ya Allah ampuni dosa kami. Kita terima ya Allah. Yang mewakili kita ini imam kolektif. Mas mau doa sendiri, ya antara bisa doa sendiri. Secara kolektif rombongan emas dapat, secara pribadi dapat. Yang paling apes sendiri kagak diterima, rombongan kagak mau. Ini piciknya kita nih, gitu tuh jamaah. Jangan ributin udah. Kekompakan kebersamaan itu manfaatnya penangkal azab. Yang ketiga apa? Kalau masih ada subuh, ashar itu di waktu sahur, masih ada istighfar, masih ada habis tahajud, masih ada yang iktikaf. Memang sih yang namanya penangkal nggak pernah gede.
Penangkal Pak Haji Ishak ada di sini, Pak Haji Untung ada di sini. Ini penangkal Cipinang. Yang gede apanya? Maksiatnya. Yang banyak apa ya? Maksiat. Rumahnya yang gede, gedungnya gede. Penangkal kecil di atas genteng. Ente jangan sepele ini penangkal yang ramein masjid, subuhnya berjamaah, maghribnya berjamaah, yang masih banyak istighfar, yang masih sayang pada orang tua. Gimana kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Penyebab dia tuh kebersamaan. Azab disingkirin. Nah, jadi kena jamaah, kita boleh waspada dah. Kita harus punya 3 itu. Mari kita ke masjid. Ini penangkal. Biarin nggak ke masjid nggak apa-apa. Penangkal mah kecil. Jamaah segini. Lain kalau kita kumpulin ada pengumuman. Besok ada subuh dapat beras saring 30 liter dan duit 200.000. Banyak yang kamu soal itu. Hah? Ada maulid kembuli nasi uduk, banyak yang datang. Yang cash di setrum tuh yang begini dikit. Coba lihat majelis taklim di musola di masjid, jangan pakai maulid. Kalau maulid, apalagi ada acara yang dikoordinir orang kaya, dikasih amplop semuanya. Yang nggak punya pici minjem, yang nggak punya pici apa? Minjem. Ini penangkal ini, ya Allah. Ayo 3 ini nih, coba kita lihat, ya Allah. Yang meninggal sih insya Allah syahid. Kita lihat, ya Allah, ada yang ketiban ini anak kecil. Pasti maksud Allah di antaranya ada teguran, ada azab. Teguran itu kena lupa. Kalau azab persekot azab emang orang kafir itu diazab. Persekot azab di dunia. Belum nanti di mana? Di akhirat. Nah, mudah-mudahan Allah berikan aman Jakarta, Allah berikan sentosa Jakarta, dan mereka Allah berikan kesabaran dan Allah berikan maghfirah dalam kubur mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.